Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Maharani, NIM 2302310014. Saya dari kelas A Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang kedua, yaitu membuat website, di mana website tersebut harus menampilkan biodata diri. Oke, kita langsung ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, pertama, body type HTML ini adalah struktur HTML-nya atau deskripsi awal. Terus head, meta charset ini untuk menampilkan karakter encoding. Terus meta name viewport ini untuk menampilkan meta name ini untuk membuat halamannya lebih responsif. Terus title ini judul halamannya, saya beri nama web pribadi. Link rel stylish sheet, ref stylish CSS ini untuk mempercantik tampilannya. Terus body, header class ini berisi logo dan navigasi situs utama. Nah, terus logonya class logo saya kasih nama Ratu, spannya Maharani. Kemudian navigasi class, navbar. Kenapa saya mau memakai navigasi? Karena navigasi ini mengarah ke berbagai bagian di halaman seperti home, pendidikan, jadwal, aktivitas. Selanjutnya selection ini adalah tampilan utama. Dengan selection class ini adalah tampilan utama dengan gambar, salam buka, dan deskripsi singkat. Terus div class home content. Terus kita klik H1. H1 di sini saya menamakan Hi, it is Rani. Terus H3-nya class text animation. Kenapa saya kasih text animation? Biar supaya class ini bergerak. Kemudian P ini untuk menambahkan deskripsi. Kemudian div class. Div class ini untuk menampilkan foto. Nah, kita kasih md. Terus kita cari filenya. Kita taruh di sini. Kemudian selection ID. Kemudian selection ID ini selection ID pendidikan, menyajikan informasi tentang riwayat pendidikan, di mana pendidikan tersebut yaitu pendidikan yang telah saya tempuh dari kecil hingga sekarang. Saya SD-nya SD 1 tahun masuk 2010 sampai 2016. Terus SMP ya tahun masuk 2016 sampai 2019. SMA-nya sama juga 2019 tahunnya 2019 sampai 2022.
Terus pendidikan sampai saya ini, saya menempuh mahasiswa Universitas Baudin dari Madura. Kemudian selection ID jadwal. Selection ID jadwal berisi tabel jadwal kuliah dengan elemen tabel yang mencakup header. Headernya ini itu TH dan TR. Nah, di sini saya kasih hari, terus di TH-nya ini dikasih hari, terus mata kuliah dan waktu matkulnya. Nah, di sini saya aplikasi TR lagi untuk membungkus. TD-nya hari Senin web programming sampai selesai. Seninnya lagi English 3. Terus yang terakhir database plus praktiknya. Kemudian hari Selasa saya ada matkul algorithm and analysis terus sampai selesai. Terus Kamisnya statistik, kemudian Indonesian Scientific Writing, Jumatnya operating system dan object oriented programming. Kemudian selection ID aktivitas. Selection ID aktivitas ini untuk menampilkan aktivitas dan pengalaman organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam format daftar, saya memakai UL dan juga LI. Nah, di sini saya selama ikut organisasi, saya pernah menjadi bendahara OSIS di tahun 2022 dan sekretaris OSIS di tahun 2023. Oke, kemudian saya akan menjelaskan style CSS-nya. Pertama, margin padding. Margin padding ini untuk menghilangkan margin dan padding default pada semua elemen HTML untuk memastikan tata letak yang konsisten. Kemudian box sizing. Box sizing ini untuk membuat cara perhitungan ukuran elemen. Terus tag decoration ini untuk menghilangkan garis bawah pada teks, terutama pada tautan. Terus border ini untuk menghapus border outline dari elemen, misalnya ada input. Kemudian scroll behavior ini untuk membuat transisi scroll menjadi halus saat berpindah antar seleksi atau menggunakan import link. Kemudian font family ini untuk menetapkan font drop-in sebagai font utama untuk seluruh halaman. Terus root ini untuk mendefinisikan variabel CSS untuk warna-warna utama yang digunakan di seluruh halaman. BG color ini untuk warna latar belakang utama. Nah, di sini saya masih warna pink muda. Terus second BG color ini warna latar belakang sekunder. Saya kasih warna ungu gelap. Text color ini warna teksnya. Saya kasih warna putih. Main color ini untuk warna utama yang lebih mencolok. Saya kasih pencerah. HTML ini font size ini untuk menurunkan ukuran font dasar di seluruh halaman menjadi saya kasih 60% dari ukuran default browsernya. Kemudian overflow ini untuk mencegah scroll horizontal yang tidak diinginkan. Body adalah untuk menentukan latar belakang dan warna teks utama dengan menggunakan variabel yang telah didefinisikan.
background color untuk menentukan font dasar, terus color untuk mencegah scroll horizontal. Header position fixed ini untuk membuat header tetap di bagian atas halaman meskipun halamannya di scroll. Topnya saya kasih 0, terus leftnya saya kasih 0 juga. Width ini adalah lebar tabel dari layar, saya kasih 100%. Terus padding di sini untuk memberikan padding yang lebih besar di dalam sel. Terus backgroundnya saya kasih warna hitam. Backdrop filternya ini untuk membuat efek blur pada latar belakang header. Terus display flex untuk menggunakan flexbox pengaturan layout horizontal pada logo dan menu navigasi. Kemudian justify content, line item, terus index, saya kasih 5. Logo, font size nya saya kasih 3 rem. Font ini untuk menentukan ukuran font logo. Colornya untuk mengatur warna teks logo menjadi warna putih. Terus font weight saya kasih 800. Kursor pointer adalah untuk menampilkan kursor pointer saat logo di hover. Transition untuk menambahkan animasi transisi yang halus saat perubahan gaya. Logo hover, transform, scale 1:1. Logo span, text shadow. Text shadow ini untuk memberikan bayangan. Navbar, navigasi. Font size nya 1,8. Colornya text color warna putih juga. Margin left ini memberikan jarak antar item navigasi. Font weight ini itu teks yang di header lebih tebal. Terus transition sama juga. Border bottom ini untuk menambahkan border bawah yang transparan sebagai efek transisi. Terus navbar, hover navbar TV, colornya. Terus border bottom juga saya kasih 3 pixel. Menu icon, font size nya saya kasih 3,6. Terus colornya, displaynya non. Section min height saya kasih 100, terus paddingnya 10 rem. Kemudian home, display flex, line item ini untuk menampilkan teks agar teksnya ada di tengah. Justify content, gap ini untuk memberikan jarak antara elemen dalam home seperti teks dan gambar. Saya kasih 15 rem. Kemudian home content, display sama juga, preparation sama juga, saya line items, text align, style content. Terus span, color far. Ini logonya, logo span, color far juga, home content sama margin bottom, margin top. Font size nya 3,5. Komponen yang satu font size nya 7. Ini ke bawah. Nah, home img ini untuk
position relatif. Terus top ini saya kasih 3 rem, which ini untuk mengatur lebar gambar menjadi 32. Terus border radius untuk membuat gambar menjadi berbentuk lingkaran. Box shadow untuk membuat bayangan. Terus cursor pointer menampilkan kursor ketika gambar di hover. Terus transisi home image. Box shadow ini untuk sama juga untuk menampilkan bayangan, untuk memberi bayangan. Home content, font size-nya 1,5 rem, font weight 500, line weight 1,8. Max pitch-nya ini 1000 pixel. Terus button display inline block ini untuk membuat tombol menjadi inline dengan sedikit blok agar bisa diberi padding. Padding ini saya kasih 1 rem, terus 2,8 rem. Background-nya saya kasih warna pink tua. Terus box shadow ini untuk memberikan bayangan. Border radiusnya Terus border radiusnya 4 rem, font size 1,6 rem, colornya warna hitam. Kemudian bordernya 2 pixel. Letter spacing 0,1 rem, font weight 600, transition 0,3. Cursor pointer. Terus button hover, transformnya scale 1,05. Back shadow-nya 50 pixel. Terus button group, display flex, align items center. Gap memberikan jarak antara elemen dalam home. Terus button group ini sama juga, green color. Text animation biar bisa bergerak. Font weight, text animation span before. Terus kontennya saya kasih UI atau UX designer, colornya pink tua. Animation span afternya, content, background color, position, width, height, border left, right-nya, animation. Nah, terus keyframe ini untuk membuat animasi teks yang berganti-ganti antara UI front-end designer dan web designer setiap 20 detik. Keyframe UI designer, front-end designer, web designer. Ini saya kasih persen. Terus each count. Terus pen ini untuk yang tabel pendidikan. Background colornya. Terus height, border radius, border 5 pixel, cursor pointer, transition. Terus pendidikan yang kedua, kasih padding top 100 pixel. Pen hover lagi, pen RI. Terus sebenarnya saya kasih ini sama box shadow untuk memberi bayangan. Tabel display text line, type content. Tabel TH-nya paddingnya saya kasih 1 rem, font weight-nya
600, terus color to text color border bottomnya 2 pixel, border radius 5 pixel, terus cursor position. Aktivitas ini untuk tabel yang aktivitas yang H2, aktivitas link. Kita langsung ke programnya, outputnya. Nah, ini tampilan website ya. Kita translate. Tampilannya seperti ini. Hi, it is Rani. I'm a web designer. Terus ini kontak, kita ke pendidikan. Pendidikan yang saya telah tempuh seperti ini hasilnya. Terus jadwal yang semester 3 seperti ini. Kemudian aktivitas saya selama organisasi. Oke, sampai di sini saya menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.